Sungai Penyesalan. Pak Hasan adalah seorang nelayan yang telah bertahun-tahun mencari nafkah di sungai yang membelah desanya. Sungai itu tenang di siang hari, tetapi saat senja tiba, kabut tipis sering menyelimuti permukaannya. Orang-orang desa percaya bahwa sungai itu bukan sekadar aliran air biasa, ada kisah-kisah lama yang berbisik tentang arwah yang tersesat di dalamnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Pak Hasan mendayung perahunya ke bagian sungai yang lebih dalam. Saat ia menarik jala ke permukaan, matanya menangkap sesuatu yang tersangkut di antara jaringnya. Sebuah boneka kecil, basah kuyup, mengambang dengan kepala yang miring ke satu sisi. Matanya hitam legam, seakan mampu menatap jauh ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Pak Hasan mengangkat boneka itu dan memperhatikannya lebih dekat. Pakaian boneka itu compang camping, rambutnya kusut dan lembab. Meski aneh, ia tidak berpikir banyak. Dengan santai, ia meletakkan boneka itu di sudut perahunya dan mendayung pulang. Namun, saat ia mendekati tepi sungai, angin tiba-tiba berhembus kencang. Permukaan air yang tadi tenang mulai beriak tidak wajar. Daun-daun bambu bergesekan, menciptakan suara yang mirip bisikan pelan. Dada Pak Hasan terasa sesak, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan di pinggir sungai. Sesampainya di rumah, Pak Hasan meletakkan boneka itu di meja kayu tua. Istrinya, Bu Siti, menatap boneka itu dengan wajah tidak nyaman. "Benda itu, dari mana?" tanyanya dengan suara pelan. "Dari sungai, aku menemukannya tersangkut di jaring." "Kasihan, mungkin milik anak kecil yang jatuh ke air," jawab Pak Hasan santai. Bu Siti menggigit bibirnya. Ada sesuatu dari boneka itu yang membuatnya gelisah, tetapi ia tak berani mengatakan apapun. Tangisan di dapur. Malam itu, keanehan dimulai. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12, suara tangisan terdengar dari dapur. Tangisan lirih, menyayat, seolah berasal dari seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Bu Siti yang terbangun pertama kali, ia mendudukkan diri di ranjang, telinganya menangkap suara itu dengan jelas. Dada wanita itu berdebar, suaminya masih terlelap di sampingnya, tak terganggu oleh suara aneh tersebut. Dengan hati-hati, Bu Siti melangkah keluar kamar. Lorong rumah yang gelap terasa lebih panjang dari biasanya. Suara tangisan semakin jelas ketika ia mendekati dapur. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kayu itu terbuka perlahan. Dapur tampak kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, lantai kayu terlihat basah, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana dengan tubuh yang berair. Aroma anyir samar-samar tercium di udara. Bu Siti menelan ludah, lalu berbalik hendak kembali ke kamar. Namun, tepat ketika ia melangkah mundur, suara sesuatu jatuh terdengar di belakangnya. Matanya membelalak, boneka yang tadi diletakkan di meja ruang tamu kini tergeletak di lantai dapur. Bu Siti membekap mulutnya, menahan teriakan. Ia buru-buru lari ke kamar dan membangunkan Pak Hasan. "Ada yang tidak beres, boneka itu bergerak sendiri," katanya dengan suara ketakutan. Pak Hasan mengerutkan dahi, tetapi akhirnya mengikuti istrinya ke dapur. Namun, saat mereka tiba, boneka itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lantai yang masih basah, meneteskan air seperti jejak langkah kecil yang menuju ke arah pintu belakang. Mereka saling berpandangan. Malam itu, mereka berdua tidur dengan lampu menyala. Sosok di dapur. Malam-malam berikutnya, suara tangisan terus terdengar. Awalnya lirih, tetapi semakin lama semakin jelas. Hingga suatu malam, anak mereka, Tia, berlari ketakutan ke kamar orang tuanya. "Ayah, ibu, ada anak kecil di dapur," bisiknya dengan mata membesar. Pak Hasan langsung bangun. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah menuju dapur dengan langkah berat. Tangannya menggenggam senter, meski cahaya lampu sudah menerangi ruangan. Di sudut dapur, berdiri sosok kecil dengan baju lusuh dan rambut panjang yang basah. Tubuhnya gemetar, pundaknya naik turun seperti sedang terisak. Pak Hasan menelan ludah. "Nak, siapa kau?" Sosok itu perlahan menoleh, wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya menganga seolah ingin berbicara tetapi tak mampu mengeluarkan suara. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya berlari ke arahnya dengan kecepatan yang tak wajar. Pak Hasan mundur dengan jantung berdebar, tetapi sosok itu menghilang tepat sebelum menyentuhnya. Yang tersisa hanyalah suara tangisan yang menggema di telinganya. Rahasia Sungai Penyesalan. Keesokan harinya, Pak Hasan mendatangi seorang tetua desa, Mbah Karta, dan menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Mbah Karta menghela napas panjang. "Kau tidak seharusnya membawa boneka itu pulang, Hasan. Itu bukan boneka biasa, itu milik seorang anak perempuan yang tenggelam di sungai bertahun-tahun lalu." Ibunya tak henti-hentinya mencarinya, tapi jasad anak itu tak pernah ditemukan. Hanya bonekanya yang mengapung di permukaan air. Pak Hasan merasakan kengerian menjalar ke seluruh tubuhnya. Jadi, arwah anak itu masih di sana. Mbah Karta mengangguk. Ia belum tenang. Ia masih mencari rumahnya, mencari keluarganya. Dengan petunjuk Mbah Karta, Pak Hasan membawa boneka itu kembali ke sungai tempat ia menemukannya. Malam itu, di bawah sinar bulan pucat, ia berdiri di tepi sungai yang tenang, melemparkan boneka itu ke dalam air. Angin tiba-tiba berembus dingin, lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis melayang di atas permukaan sungai, dan di kejauhan, samar-samar, Pak Hasan melihat sosok seorang anak kecil berdiri di tengah air. Sosok itu tersenyum tipis padanya sebelum perlahan-lahan menghilang, tenggelam bersama boneka itu. Sejak saat itu, tangisan di dapur tak pernah terdengar lagi. Namun,
Setiap kali Pak Hasan melewati sungai itu, ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari dalam air. Sesekali, di permukaan sungai yang tenang, ia melihat bayangan seorang anak kecil melambai ke arahnya, sebuah peringatan bahwa tidak semua arwah dapat dengan mudah pergi dari dunia ini. Sungai itu tetap mengalir, membawa kisahnya sendiri, menyimpan penyesalan yang tak pernah selesai.